Hai guys, hari ini si Cala akan mewawancarai sahabat si Cala, yaitu Bro Dimas. Nah, Bro Dimas ini dokter hewan. Sekarang Bro Dimas ini jadi dokter hewan. Dan sekarang Bro Dimas lagi lanjut studi ya. Studi di IPB. Di IPB ya, S2 ya. Ya. Nah, saya doakan Bro supaya jadi profesor lah. Amin. Amin. Semangat ya. Nah, Maju bro. jadi kita sekarang lagi tabayun itu belajar masalah virus corona yang sekarang lagi rame. Nah, sebelum membahas virus corona, kita harus cari tahu dulu virus itu apa gitu ya. Nah, seperti apa? Apakah memang seperti makhluk hidup biasa? Apa gimana gitu? Silahkan. Ini enggak, kita biasa aja. Nah, kalau virus sendiri, kita belajar sesuatu tuh harus dari definisi kan ya. Jadi kalau virus itu kita definisikan sebagai mikroorganisme. Jadi organisme kecil yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, hanya bisa kita lihat dengan mikroskop. Dan mikroskopnya juga bukan mikroskop sembarangan. Ada yang bisa namanya mikroskop elektron kalau untuk melihat virus tersebut. Nah, virus ini adalah bisa dikatakan makhluk peralihan antara makhluk hidup atau bukan, karena si virus tersebut hanya mampu hidup di sel hidup. Jadi tanpa sel hidup dia tidak bisa hidup. Ya, virus. Berarti dari definisi secara umum. Yang udah mati orangnya, virusnya mati juga. Secara umum untuk orang yang mati, virusnya juga akan mati. Makanya virus yang pintar atau virus yang kuat, dia tidak akan mematikan inang atau tempat dia hidupnya, tapi hanya menurunkan fungsi-fungsi dari si sel atau organ yang ada di dalam tubuh manusia atau hewan. Jadi dia hanya menurunkan kekebalan, tapi dia tidak mematikan. Contohnya virus yang pintar itu adalah virus HIV. Dia tuh tidak mematikan, tapi hanya menurunkan sistem kekebalan. Jadi kekebalan manusia akan turun dan kematian akibat HIV biasanya tidak disebabkan oleh HIV tersebut, tapi infeksi dari mikroorganisme dari organisme lain. Jadi hanya melemahkan kekebalan tubuh kalau virus HIV. Iya, jadi virus HIV itu dia menyerang sistem kekebalan misalkan. Nah, dari dia imunnya turun, kekebalannya turun, nanti mikroorganisme lain mudah masuk, sehingga yang menyebabkan kematiannya biasanya justru bukan karena HIV, tapi bakteri atau virus-virus lain seperti itu. Itu kalau virus yang pintar. Tapi ada juga virus yang kurang pintar, dia menyebabkan kematian cepat. Dan biasanya virus-virus yang ada yang menyebabkan kematian cepat itu tidak suka di alam, jadi cepat punah ibaratnya. Itu virus HIV ya. Nah, kalau sekarang yang lagi ramai nih, yang lagi ramai sekarang itu kan virus corona, COVID-19. Nah, itu seperti apa virusnya? Nah, balik lagi ke definisi. Jadi kalau corona itu sebenarnya dia anggota keluarga Coronaviridae. Nah, penyakitnya kita sebut COVID-19, tapi virusnya yang menyebabkan COVID-19 adalah SARS coronavirus 2. Kenapa disebut SARS coronavirus 2? Karena dia secara kekerabatan, berdasarkan analisis filogenetik, berdasarkan uji kekerabatan, sangat mirip sekali dengan SARS-CoV yang sebelumnya outbreak juga di Cina, seperti itu. Nah, sama juga dengan MERS-CoV atau Middle East Respiratory Co-virus, itu mirip juga, dia sama-sama anggota coronavirus. Jadi sebenarnya Coronaviridae itu banyak berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan strukturnya biasanya dibagi dalam 4, ada alpha, beta, gamma, dan delta. Nah, sebenarnya host atau tempat hidup dari si coronavirus itu luas.
bisa di hewan maupun manusia. Jadi alpha, beta, delta, gamma coronavirus itu luas sekali hostnya atau inangnya. Tapi kalau yang SARS-CoV-2 ini, SARS-CoV-2 ini yang outbreak itu yang menyebabkan COVID-19. Jadi virusnya SARS-CoV-2, penyakitnya itu COVID-19. Penyakitnya COVID-19. Virusnya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Ya, SARS-CoV-2. Jadi beda antara penyebab sama nama penyakitnya. Ibaratnya nama virusnya itu dengue virus yang menyebabkan DBD, nama penyakitnya DBD, demam berdarah dengue, sesuatu yang berbeda. Nah, berarti virus corona ini ada berarti ya? Ya ada, karena dia menyebabkan penyakit sampai sekarang. Karena memang ada di publik itu kan, corona ini nggak ada sebenarnya, itu hanya penyakit influenza, misalnya kan influenza, pilek-pilek, kemudian sesak napas, itu kan ada aja seperti itu. Berarti ini kan pakarnya langsung ya, bukan pakar sih. Ya, apa sih namanya, bidangnya lah, bidangnya. Hanya tahu kalau sedikit. kita kan ditanya virus kan nggak tahu virus apa, kita kan virus ada ya, virus cinta. Virus cinta mungkin. Nah, berarti kan ada nih. Nah, pertanyaannya, ini kan virus. Sebenarnya bener gak sih gitu loh? Virus ini berawal daripada konspirasi. Nah, bisa enggak? Ini kan maksudnya ini virus ini kan di bidang kesehatan. Ini kita tarik kepada konspirasi gitu. Nah, apakah memang bisa atau memang ini adalah kecelakaan, bukan kecelakaan ya, apa sih? Aksidental gitu. Aksidental. Alamiah gitu loh. Nah, coba gimana? Menurut saya di luar konspirasi ya, dark side itu pasti ada ya. Ilmu konspirasi itu ada. Tapi di luar dari dark side yang banyak orang anggap, jadi sebenarnya virus itu ada di alam. Nah, keterbatasan pengetahuan manusia untuk mendeteksi virus itulah yang menyebabkan dia disebut apakah penyakit baru, penyakit lama yang ada lagi, atau penyakit lama hilang dan ada lagi, yang kita sebut dengan, kalau di bahasa kerennya ada yang namanya emerging disease dan re-emerging infectious disease. Jadi apakah baru, sudah ada, atau ada, hilang dan ada lagi. Nah, menurut saya dengan adanya temuan di Wuhan itu kita kategorikan sebagai emerging disease, jadi penyakit baru yang sebelumnya tidak ada. Mungkin saja sebenarnya ada, tapi baru berhasil dideteksi oleh manusia ketika ada kasus di Wuhan. Sama seperti dengan virus-virus lain, kita tidak bisa mendeteksi sebelum ada case, sebelum ada outbreak, atau sebelum ada penelitian yang menunjukkan bahwa confirm virus itu ada. Jadi untuk mendeteksi virus itu banyak cara. Nah, cara-cara tersebut digunakan oleh ahli virus atau yang biasa kita sebut dengan virologi. Apakah virus-virus itu menyebabkan kepentingan di dunia kesehatan atau tidak? Nah, untuk SARS-CoV-2 ini kebetulan karena menyebabkan penyakit yang kita sebut dengan COVID-19 tadi, artinya kan dia menimbulkan berperan dalam isu kesehatan. Tapi di luar itu dark side penggunaan agen biologis menurut saya ada, tapi saya tidak meninjau dari sisi itu. Ulangi, nggak kerekam. Masih. Oh, jadi meninjau daripada sisi sainsnya saja. saja. Kalau dari sisi konspirasi karena saya juga kurang tahu, tapi saya rasa sisi dark side, sisi konspirasi ada, tapi saya tidak meninjau dari situ. Tapi ada. Tapi ada. Pasti ada. Pasti ada. Orang jahat itu pasti ada. Orang jahat itu ada, dan memang bisa dikonspirasikan ya dengan virus ini gitu, dengan pakai kesehatan. Tergantung tujuan masing-masing orang sih, karena dari sisi yang saya pandang, karena virus ini sebenarnya tidak terlalu bisa dikatakan kategori patogen atau kategori kematiannya itu tidak banyak, lebih banyak virus-virus lain yang lebih patogen dibanding dengan SARS-CoV. Dan sebenarnya jika ditinjau dari biosafety level atau
kategori penyakit itu dia ada skalanya 1 sampai 4. Nah, untuk SARS-CoV itu dikategorikan sebagai biosafety level 2. Beda dengan kayak Ebola, Marburg, itu kategorinya kematiannya tinggi dan level biosafety-nya itu di tingkat yang tinggi di 4. Kalau menurut saya buat apa gitu orang-orang menggunakan SARS-CoV-2 untuk agen biologis ya, karena biosafety levelnya 2. Mungkin jika di luar situ mungkin karena penularan cepat karena dia melalui saluran pernapasan. Dan R0 itu jika misalkan kita terkena, berapa peluang orang yang tertular oleh si virus itu tinggi? Ya memang benar, karena misalkan kita batuk di depan kita ada 3 orang, ya R0-nya 3. Jadi orang yang bisa terkena oleh gampang kita itu 3 ya. Mungkin dari sisi penularan memang bisa dikaji cepat gitu, tapi dari patogenitas bukan dibilang tidak bukan kurang ganas, tapi ada virus-virus lain yang lebih ganas dibandingkan dengan virus. Nah, ini berarti level 2. Ya. Walaupun memang misalnya itu adalah konspirasi, harusnya itu di level 1 virusnya itu ya, karena memang mungkin mematikan. Level 4. Oh, level 4. Jadi antara 1 sampai 4 itu yang paling mematikan. Ya. Oh, ini level 2. Berarti ya. Ya bisa jadi karena level 2 kan dia lebih landai, ibaratnya lebih buat orang tuh nggak terlalu cepat mati. Tapi ya kan pasti cuma bisa biar beli dulu antivirusnya sebelum nggak mati. Ya memang bisa ya, itu virus biologi ya, pakai konspirasi ya bisa berarti. Nah, tidak ya bisa, tapi saya tidak menunya dari situ. Ya. Bukan saya yang menyebutkan. Bukan saya. Berarti level 4 yang paling ganas itu level 4. Iya. Tetapi penyebarannya ini tidak seluas level 2. Biasanya yang level 4 itu ketika terkena mati belum sempat ada interaksi dengan orang lain, mati biasanya gitu. Yang level 2 itu. Yang level 4. Kalau level 2 kayak jadi iya. Ada yang namanya kalau kita lihat ya, ada yang namanya OTG orang tanpa gejala, ada yang namanya asimptomatis, dia bisa membawa atau carrier pembawa. Nah, tapi sebenarnya mematikan nggak sih virus corona? Virus level 2 ini? Tergantung, makanya kita harus lihat riwayat penyakitnya. Kalau itu kan wewenang dokter ya. Kalau saya kan hanya melihat dari bagaimana sifat virus dan sifat alamiah virusnya kayak gitu. Soalnya kan kalau untuk klinis juga saya nggak. Nah, kalau misalnya virus level 4 itu mematikan langsung. Biasanya sangat mematikan. Sangat mematikan. Ya. Dan di Indonesia belum ada laboratorium yang menangani level 4. Tapi tidak mudah nyebar ya, tidak. Tergantung virusnya, karena virus kan banyak. Virus galau udah melemahkan sama kayak HIV. Melemahkan sistem. Oke guys, itu aja ya. Sip.